Ya, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang salah ayat surat 113 tadi artinya. Ya, Nazwa. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Masya Allah. Dua surat ini selainnya kan mengajarkan kepada kita betapa indahnya tata bahasa Al-Quran itu. Rupanya dari arti yang berbeda itu artinya penuh doa. Betul? Jadi obat. Rasulullah kan pernah disihir juga. Rupanya dengan dua surat ini tanggal sihir. Makanya anak bapak kalau ya kan ada masalah padanya jangan lupa ya kan membaca Al-Quran. Salah satunya nih surat-surat pendek di penghujung surat Al-Quran itu. Qul a'udzu birabbil falaq ya kan min syarri ma khalaq. Di dalam amalan surat pagi apa? Surat pagi petang ada kan? Salah satu amalan kita juga. Jadi tidak ada dari segi bahasanya, tapi makna-maknanya itu kalau kita biasakan dia menjadi dalam mendoa jadinya. Hebat. Surat 21 ayat 7. Silakan. Surat 21 ayat 7. Yang bacanya Bapak minta Adisti. Surat 21. Surat berapa itu? Al-Anbiya. Silakan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi wahyu-wahyu diturunkan itu dari para nabi itu suruh Rasul itu bertanya. Begitu juga kita tanya banyak kepada guru supaya apa? Wahyu-wahyu itu bisa kita mudah pahami, betul? Mudah pahami. Kemudian dari segi sosiologis tadi kan nabi itu tidak sekolah. Ya kan, masyarakatnya jahiliyah. Rupanya dalam Al-Quran itu ada pedoman-pedoman yang diajarkan. Pedoman dalam berkehidupan. Silakan buka surat 24 ayat 27 sampai 29. Yang membacanya Bapak minta sekali lagi Angel. Silakan Angel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Ulang lagi, yang bacanya Adisti, mana dia? Adisti. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada
Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Coba, Nabi tidak pernah sekolah, tapi Al-Quran membuktikan bahwasanya ilmu bersosiologis itu harus ada, ya kan? Nah, kalau masuk rumah bagaimana tadi? Dalam ayat itu? Kalau kita masuk rumah bagaimana? Baca apa tadi? Baca salam. Ini dia. Silakan buka surat ini lagi. Ini. Surat 4 ayat 86. Baca salam. Ketemu dengan guru baca salam. Ketemu dengan kawan baca salam. Silakan. Surat 4 Ayat 86. Silakan. Itu tentang kewajiban membalas SMS tuh, Ustaz. Ya. Jadi kalau orang hormat SMS kepada kita, Balas. wajib kita balas SMS yang lebih baik jawabannya. Jangan dicuekin. Tuh. Apa mah cuekin kan? Assalamualaikum orang. Kamu nganggu aku nih. Susah kan? Boleh dong, harus dijawab. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengajarkan kita. Silakan surat ini. Surat 4 ayat 86. Chelsea. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Artinya, Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Astagfirullah, itu yang SMS WA tadi. Assalamualaikum. Dia sopa aja gini aja orang salam. Assalamualaikum. Jawabnya jam-jalan. Berapa? Orang yang dengar kan tertarik kan. Kecil-kecil, tika-tika, anak tika baru udah pandai baca salam. Di mana sekolahnya? Di Mualimin. Akhirnya ramai lah Mualimin besok orang sekolah. Ramai. Berapa bayarnya uang masuknya? 25 juta. Kenapa? Karena dia sobat dulu beli 5 juta. Nah itu yang dicontohkan. Bapak berani ngomong karena itu sekolah yang Bapak dulu ngajar. Di ayat ini selain membalas sesuai dengan orang menghargai kita, diajarkan Nabi lagi hakul muslim alal muslim sittun. Betul? Hak muslim terhadap muslim itu ada 6 kata Rasulullah. Dijabarkan oleh Rasulullah. Yang pertama apa? Hendaklah baca salam. Assalamualaikum. Apa? Bukan gitu. Assalamualaikum. Makanya Pak kalau ketemu dengan murid, Assalamualaikum. Bukan apa kabar? Assalamualaikum dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak kan? Yang kedua, masa nggak tahu nih udah bersikap? Kalau dia mengundang, penuhi undangannya. Walaupun kita sakit hati. Aku pergi juga kan gitu. Pas ketemu, salam. Apa kabar? Assalamualaikum. Gitu kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah tak dendam dia dengan aku deh. Iya kan? Enak tuh. Dapat makan lagi kan kalau diundang kan? PMP, pay makan pera, ya kan? Mantap. Yang ketiga, tadi 2 bro. Kalau dia sakit jenguk. Si anu sakit, syukurlah mudah-mudahan mati. Nah itu bukan ilmu sosiologis itu. Yang sosiologis sakit ya, aku kesana indah. Kan Allah yang membuat kayak gitu kan. Kunjungi. Makanya Rasulullah tuh akhlaknya walaupun orang menudahinya, dia tetap memuliakan orang yang menudahi. Betul? Dihina dia. Wabat itu penyihir, pendusta, pembohong. Nabi nyuapin dia dengan lembutnya. Tuh. Kalau dia sakit datang, muliakan. Nabi lebih lagi. Sakit buta orang tuh ngomong nak karuan dibilangnya Nabi penyihir. Itu di sudut pasar Madinah. Bapak udah sampai pulang ke Madinah tuh kan.
Ditanya oleh Abu Bakar kan kepada istri, kepada anaknya kan, yang Aisyah kan, apa amalan suamimu yang aku lakukan? Dia selalu menengok orang sakit yang matanya buta. Ngomongnya nak karuan, tapi disuapin. Rupanya pergi Abu Bakar kan, pas saja sampai di sana, yang ada di sekitar ini yang mendengar suaraku, jangan mendekat kepada Muhammad. Dia tukang sihir, dia penipu, dia pembohong, dia bisa mempengaruhi kita, bisa terpengaruh kita olehnya. Menggigil Umar. Abu Bakar kan, di waktu mendengar itu kan disuapkan juga. Karena yang menggigil kan salah suap jadinya kan. Ini siapa nih? Langganan, orang yang biasa. Orang yang biasa itu bukan kayak gini. Ngapain? Lembut. Nih keras pula lagi tepungnya. Gikolnya juga kurang ajar kan. Apa kata Abu Bakar? Orang yang kamu bilang itu sudah berpulang ke rahmat. Siapa dia? Itulah yang kamu hina. Astagfirullahaladzim. Sebaik-baik, semulia-mulia manusia di muka bumi ini dihinanya, tapi tidak pernah membalas hinaan. Makanya di adab-adab sosiologis nih, kalau ada saudara kita sakit, kunjungi. Mudah-mudahan ya kan, dia dapat hidayah. Biasanya begini, orang yang suka menyakiti orang yang suka menghina orang, sering-seringlah lakukan itu, mudah dapat sakit. Betul? Orang yang jahat itu mudah dapat sakit. Tapi Yahudi tadi sadar, ya Allah, orang mulia aku hina. Akhirnya masuk Islam. Nah, itulah ilmu sosiologis yang perlu kamu cobakan, karena kamu udah sekolah di pesantren itu juga ya kan, pesantren yang mendidikmu tentang ilmu sosiologi. Yang keberapa lagi? Tadi bila dia sakit, jenguk. Ya, apa lagi? Apabila dia bersin, nah, balas ya kan, dia baca alhamdulillah, baca dibalas pula yahdikumullah wa yuslih balakum. Berikutnya apa lagi? Hakun musnallah muslim, ya apalah di situ. Apabila dia meninggal, dia diurus jenazah sampai ke kubur. Diiringi itu kan urus jenazah, ada dari yang itu kan dimandikan,